saya nggak bisa nyetir. I cannot drive car. Nah, kalian juga mau bilang, aku juga nggak bisa nyetir gitu. Kalian bilangnya I'm too. Nah, seperti apa seharusnya? Halo, assalamualaikum. Welcome back to this channel with me, Mentira. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan so, to, neither, and either. Video ini ditujukan untuk kalian yang belum paham dan masih bingung tentang penggunaan so, to, neither, and either. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu digunakan untuk menyatakan juga. Jika kalian tidak paham materi ini, mungkin kalian akan berbicara bahasa Inggris sesuka hati kalian tanpa memikirkan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Mungkin saja ketika kalian berbicara, orang mengerti dengan apa yang kalian sampaikan, cuman kedengarannya agak sedikit aneh karena tidak sesuai dengan tata bahasa yang seharusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja bahas satu persatu. Kita mulai dari so dan to, ya. Kita langsung lihat ke contohnya. Menyatakan juga bisa kita gunakan salah satu dari so atau to, tetapi tidak bisa menggunakan neither atau either, karena neither and either itu digunakan apabila kalimatnya adalah kalimat negatif, sedangkan contoh yang ini adalah kalimat positif. Andika is humble, maka menyatakan juga untuk kalimat ini kita pilih salah satu dari so atau to. Andika is humble, jadi bisa aja kita jawab so am I atau I'm too. Dia juga berarti so is she atau she is too. Yang perlu menjadi perhatian kita ketika kita memakai so, to, neither, and either ini adalah modal auxiliary di dalam kalimatnya. Di kalimat ini menggunakan is, ini adalah to be untuk kalimat simple present tense, maka kita sesuaikan untuk jawaban kita. Kalau kita bilang saya juga, berarti to be yang cocok untuk saya adalah am, so am I, atau I am too. Nah, kalau kita mau bilang dia juga, dia perempuan, dia juga, to be yang cocok adalah is, maka jadinya adalah so is she. Bisa kalian perhatikan, jika menggunakan so, so-nya di depan, diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh subjek di belakangnya. Kalau menggunakan to, subjeknya di depan, diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh to. Begitupun dengan yang ini, ya. Oke, mungkin ini contoh untuk kalimat nominal di dalam simple present tense. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan so and to di dalam kalimat simple past tense. Karena di sini ditandai dengan adanya yesterday, yaitu kemarin. Karena ini kalimat positif, jika kita ingin mengatakan saya juga di dalam bahasa Inggris, maka gunakan so atau to. Jangan gunakan neither atau either, karena neither dan either itu fungsinya untuk menyatakan juga, tetapi untuk kalimat negatif. Sedangkan contoh kita sekarang adalah kalimat positif, maka kita harus memilih salah satu, memakai so atau to. Oke, kita cobakan keduanya. They were happy yesterday. Mereka bahagia kemarin. Aku juga bahagia kemarin. Nah, kalimat seperti itu untuk menyatakan aku juga, maka gunakan so dan to. Jika menggunakan so, letakkan di depan. Jika menggunakan to, letakkan di belakang. Nah, yang perlu kalian letakkan di tengah-tengah adalah to be. To be yang digunakan adalah yang sesuai dengan kalimat itu. Ini adalah kalimat simple past tense, maka yang sesuai untuk subjek I adalah was. Saya juga, berarti so was I atau I was too. Bagaimana jika responnya bukan saya, tetapi kami? Contoh, mereka bahagia kemarin. Kami juga bahagia kemarin. Nah, bagaimana kalimat itu dalam bahasa Inggris? Oke, berarti kita gunakan so
So, were we, atau we were to. Dalam penggunaan so and to ini, kita lihat lagi tenses di dalam kalimatnya. Jika kalimatnya adalah simple past tense, maka gunakanlah to be di dalam simple past tense. Dan to be yang kita gunakan disesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya adalah I, maka to be yang cocok dalam past tense adalah was. Jika subjeknya adalah we, maka to be yang cocok adalah were. Maka di sini so was I atau I was too, artinya sama-sama saya juga. Kalau di sini so were we, keduanya ini artinya adalah kami juga. So were we, kami juga. We were too, kami juga. Saya akan mencontohkan kalimat yang menggunakan kata kerja, ya. Berarti kalimat verbal. Bagaimana caranya jika kita menyatakan juga untuk kalimat verbal? Kalimat ini adalah kalimat verbal. Tenses yang digunakan adalah simple present tense karena ada kata every morning. Nah, berarti untuk menyatakan juga ini kita akan menggunakan tenses simple present tense. My uncle reads newspaper every morning. Pamanku membaca koran setiap pagi. Rahmat juga loh, dia juga baca koran setiap pagi. Bisa menggunakan so, does, Rahmat. Kita menggunakan does karena ini adalah nama orang. Kenapa tidak menggunakan am is are? Karena di sini adalah kalimat verbal. Maka tidak boleh menggunakan to be. Di sini juga kita tidak menggunakan to be, tetapi gunakan kata bantu. Sedangkan kata bantu yang dimasukkan disesuaikan dengan subjek di dalam kalimat itu. Subjeknya Rahmat, berarti kata bantunya adalah does di dalam simple present tense. Jika subjeknya adalah I, maka kata bantunya adalah do di dalam simple present tense. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penggunaan neither and either. Sudah saya sampaikan tadi, neither and either itu digunakan untuk menyatakan juga apabila kalimatnya kalimat negatif. Oke, contoh selanjutnya adalah kalimat ini. I don't like apple. Aku nggak suka apel. Aku juga nggak suka gitu. Kalau misalnya kita bilang aku juga nggak suka apel, kalimat negatif kita gunakan neither atau either. Sedangkan so and to itu digunakan untuk kalimat positif. I don't either. Jadi ini udah berarti saya juga. Aku nggak suka apel, aku juga gitu. Nah, ini sudah menyatakan juga. Nah, jika menggunakan neither, letakkan neither di awal kalimat, kemudian letakkan kata bantu di sini. Baru diletakkan subjeknya di belakang. Ini udah bentuk negatif, jadi kita nggak perlu pakai don't lagi di sini, tetapi do saja. Neither do I. Itu yang perlu ditekankan di sini. Kalau either itu letakkan di belakang, kalau neither letakkan di depan. Kalau either gunakan bentuk negatif, sedangkan kalau jangan gunakan bentuk negatif, tetapi bentuk positif yaitu do. Ini don't, ini do. Subjeknya sama, cuma letaknya aja yang berbeda. Aku nggak bisa berenang. Aku juga. Nah, bentuk aku juga ini bisa menggunakan either, bisa juga kita gunakan neither. Kalau neither, berarti gunakan kalimatnya jangan negatif seperti ini, tetapi can saja, kemudian diikuti oleh subjek I. Yang perlu kita simpulkan adalah neither and either itu untuk kalimat negatif, sedangkan so and to itu digunakan untuk kalimat positif. Oke, and that's all.